Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sistem pemerintahan periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri, alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950 dibentuk perwakilan rakyat sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang ditunjuk oleh Presiden. Sistem pemerintahan parlementer pada masa berlakunya UUDS 1950 ini tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1999 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Muldoko pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amidjojo yang pertama pada tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amidjojo II pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak stabilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Presiden Soekarno mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Jadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran konstituante. B. Memberlakukan kembali UUD 1945. C. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 1. Daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini menetapkan Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, menjadi pimpinan dan APRIS pada tanggal 17 Agustus 1951. Kahar Muzakar bersama pasukannya melahirkan diri ke hutan. Pada tahun 1952, ia mengumumkan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati. 2. Daerah Aceh. Pemberontakan DII di Aceh dipimpin oleh Daud Bere.
mantan Gubernur Aceh. Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Daud Bere pada tanggal 21 September 1953 yang mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia. Pimpinan Kartosuwiryo pemerintah Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 berhasil dicapai penyelesaian secara damai. 3. Daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DIY di Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar yang menanamkan gerakan dengan kesatuan rakyat yang terlindas. Pada 1954, Ibnu Hajar resmi bergabung Negara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi disebabkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan pemerintah pusat tidak sesuai anggaran. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venje Samuel. 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut di bawah pimpinan KSAD AH Nasution. Pimpinan KSAD AH Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus. Namun pada tanggal 15 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan PRRI atau Permesta.